Magister Ilmu Hukum itu kita punya 3 prodi untuk saat ini. Ada prodi hukum tata negara, konsentrasi maksudnya. Ada di konsentrasi hukum pidana, ada konsentrasi juga hukum perdata. Nah, ini pemikiran awalnya sebenarnya adalah kita melihat, menyadari bahwa ilmu hukum itu tidak hanya berkutat-atik pada aspek 3 itu. Dalam hal konsentrasian, kesehatan ini juga satu hal yang banyak kita temukan dalam problem-problem kesehatan, utamanya persoalan medis, utamanya malpraktik dan sebagainya. Nah, ketika misalnya kita membuka prodi dalam hal konsentrasi hukum kesehatan, maka dia mahasiswanya akan belajar 3 kerucut disiplin ilmu terkait dengan kemampuan kompetensi pidananya, hubungannya dengan kesehatan. Malpraktik itu berhubungan sekali dengan pidana. Misalnya kalau hubungan antara pasien dengan dokter itu berhubungan dengan perdata. Tapi kemudian kalau terkait dengan administrasi, SOP dan sebagainya berhubungan dengan tata negara atau administrasi. Nah, kalau dia hanya tidak dibuka ini hukum kesehatan, ketika dia jurusan hukum pidana, maka hanya hukum pidana saja yang dia kuasai. Dia tidak belajar tentang perdata, belajar tapi tidak mendalami. Nah, saya mau betul-betul mendalami. Di lain sisi yang terakhir, bahwa memang saya melihat peminatnya itu banyak. Peminatnya banyak untuk hukum konsentrasi hukum kesehatan. Boleh tahu apa yang menjadi hubungan antara hukum dengan kesehatan sampai harus disatukan dalam satu konsentrasi program studi? Iya, jadi perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini itu tidak bisa lagi melihat bahwa hukum itu pure. Kita berbicara tentang litigasi, atau berbicara pada pengadilan, atau kita berbicara di jaksa, kita berbicara di berbicara di kepolisian, kejaksaan. Hukum itu di mana kita berdiri, di situ ada hukum. Di mana kita, di langit manapun kita, di kolom bumi langit manapun kita, di situ ada hukum. Nah, sehingga dalam aspek hukum kesehatan itu kemudian kita lebih melihat bahwa hukum kesehatan ini sesuatu hal yang sangat berkorelasi dengan hukum. Dalam hal ini bahwa berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial kita itu kemudian hukum ini, kesehatan ini itu kurang disentuh oleh hukum. Untuk itu kemudian melalui edukasi konsentrasi kesehatan ini itu kemudian kita dapat membentuk prodi ini, sehingga kemudian lebih, saya katakan, hukum itu kita mau mendekatkan dengan orang yang berkompeten. Semua ilmu berkompeten dan dapat didekatkan dengan hukum. Ilmu kesehatan, lingkungan, pertanian, pertanahan, itu semua dapat kita dekatkan ke sana. Kita berharap bahwa ke depan hukum itu akan lebih spesifik. Di Amerika, misalnya kita melihat contoh, itu mereka itu kalau misalnya itu ilmu pengacara, bukan ilmu pengacara yang kemudian hanya membidangi semua bidang, enggak. Ada pengacara khusus tambang, pengacara lingkungan, perceraian. Kalau kita pengacara kita Indonesia pengacara alga, apa rumah gue ada, bercerai boleh, korupsi boleh, narkoba boleh. Jadi saya mau mengarahkan ilmu hukum itu pada spesifik sesuai dengan kemampuan. Terus yang soal konsentrasi yang baru ini, ada tidak keunggulan atau fasilitas yang ditawarkan? Mungkin bisa dikasih tahu juga gambaran mata kuliah apa saja kira-kira yang akan diajarkan yang berbeda dengan konsentrasi yang lain, yang sebelum-sebelumnya yang sudah ada. Iya, jadi sebenarnya memang kalau terkait dengan mata kuliah, kelebihan yang kita punya itu, yang pertama, kita kan secara internal, kami di Magister Ilmu Hukum itu ada 14 doktor. Itu dosen tetap kami yang terbagi pada ahli pidana, perdata, tata negara, dan ada internasional juga. Jadi 14 doktor kami. Nah, kami berpikir bahwa karena potensi ini ada dari 14 doktor, maka why not untuk kita membuka lagi konsentrasi, tapi bukan buka prodi ya, konsentrasi aja dulu. Nah, itu keunggulan kami di situ. Kedua adalah
kompetensi kami punya dosen itu di bidang hukum kesehatan itu mereka memang ada di penelitian, ada yang bikin buku, ada yang meneliti tentang kesehatan di jurnal-jurnal akademik. Artinya kami anggap itu punya potensi. Kelebihan dan fasilitas lain yang kami sediakan bahwa Magister Ilmu Hukum itu banyak kerjasama. Kami kerjasama dengan UIN, kita kerjasama dengan kita kerjasama dengan Papua, YAPIS, ada kerjasama dengan Universitas Kuningan, kita kerjasama juga kemarin dengan UGM. Nah, maksud saya bahwa kami punya banyak mitra. Kami dapat juga mendapatkan support fasilitas tenaga edukasi dari mereka. Yang terakhir, bahwa kami punya fasilitas. Mungkin ada yang bisa lihatlah soal tempat kami di UIN ini. Kami ada 5 kampus. Kampus 1 di Rapocini, kampus 2 Rapocini, kampus 3 Rapocini. Kampus 4, kampus 5 ada di Abdul Qadir. Itu kampus 5, itu selebar sebesar dengan Mall Panakukang. Luasnya. Ada hotelnya di sana, ada bioskopnya kalau ada mau main bioskop boleh. Ada bioskopnya, ada hotelnya, ada rumah sakitnya, ada tempat pustalnya. Musola yang tertinggi di Indonesia Timur itu adanya di kampus UIT, 5 lantai, musola semuanya. Artinya apa? Fasilitas seperti itu kami tidak ragu soal physically, soal potensi SDM. Oke, ini soal pendaftarannya nih, ada syarat khusus tidak untuk masuk ke konsentrasi ilmu hukum kesehatan? Ya, kalau syarat itu sih sebenarnya hampir sama saja. Ya, misalnya syaratnya ada KTP, ada KK, kemudian ada apa sih ya, foto, ijazah terakhir. Tentu ada yang bertanya apakah ijazahnya harus hukum. Kalau kami enggak juga. Mau bahasa, ada dari bahasa mau boleh masuk. Tetapi ada surprise yang saya berikan kepada terkhusus karena saya merasa gembira dengan kami bisa membuka ini konsentrasi adalah pendaftar 30 ini 1 sampai 30 di bulan 9 ini. Kalau 30 orang itu saya berikan komunikasi saya dengan yayasan, kami berikan diskon 50% SPP dan BPP. Kalau dihitung berapa sih? Intinya gini, you bayar 6 juta itu sudah selesai sampai akhir. 6 juta aja. Tidak lagi bayar SPP dan sebagainya. Cukup 6 juta. Itu sebulan 4 semester itu. Itu surprise saya bisa berikan. Oke, terakhir ada tidak harapan apa yang digantungkan, yang diharapkan dari UIT sendiri dengan hadirnya konsentrasi ilmu hukum kesehatan ini? Tentu secara konstruktif, politik konstruktif, bahwa ya kami sebagai kampus swasta, tentu kami sangat mempunyai kepentingan besar dengan hadirnya banyak mahasiswa. Cara-cara inovasi, cara-cara kreativitas seperti inilah kemudian berujung pada kami berharap ini dapat menerima mahasiswa. Di lain sisi, transfer knowledge, kami punya sumber daya manusia khususnya di dosen, itu kemudian dapat lebih mengena pada pasarnya, pada pengguna jasanya, pada orang yang membutuhkan. Mungkin misalnya kami punya dosen memang pure ahli di bidang pidana kesehatan. Nah, tempatnya mereka berbicara sudah tepat pada orang yang ada di depannya. Karena saya memprediksikan ketika kami buka konsentrasi untuk kesehatan ini, ya kurang lebih ada beberapa teman-teman dokter, perawat yang akan masuk dan kami welcome, dan itulah yang kami harap. Tentu kemudian tercipta yang tujuan akhir adalah supaya teman-teman dokter juga, perawat juga, tenaga medis juga dalam menjalankan tupoksinya, menjalankan tugasnya di rumah sakit, di puskesmas, di dinas itu mereka nyaman, mereka aman dari aspek hukum dengan bekal yang mereka dapatkan ilmu di kami di Magister Ilmu Hukum konsentrasi hukum kesehatan. Oke, terima kasih banyak atas wawancaranya. Sukses untuk ke depannya. Terima kasih.